Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang simple regression. Kali ini, kita akan belajar kelanjutannya. Selamat datang kembali di video pembelajaran teknik peramalan. Pada video ini, kita akan belajar tentang teknik regresi yang banyak digunakan oleh lembaga-lembaga penelitian. Regresi tersebut dikenal dengan nama regresi berganda atau multiple regression. Multiple regression merupakan pengembangan dari simple regression. Pada simple regression, kita hanya menggunakan satu peubah bebas. Pada multiple regression, kita menggunakan lebih dari satu peubah bebas. Untuk memahami dan mengaplikasikan multiple regression, silakan buka file Excel yang sudah saya siapkan. Silakan buka sheet 1. Di dalam sheet 1 sudah saya siapkan data yang hendak dipakai. Tidak semua kolom tersebut kita pakai. Kita pakai yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tugas yang harus kita kerjakan ada 4. Masing-masing adalah membuat regresi berganda, menghitung R kuadrat, membuat ANOVA, dan menguji signifikansi. Sudah siap? Mari kita mulai. Kopikan dari B2 sampai E39. Lalu tempelkan ke sheet 2 dengan range yang sama. Pilih kolom D, lalu klik kanan. Dan tekan delete. Kopikan dari B2 sampai C39 pada sheet 2, lalu tempelkan ke sheet 3 dengan range yang sama. Kopikan dari D2 sampai D39 pada sheet 2, lalu tempelkan ke sheet 3 pada sel D1. Kopikan dari B2 sampai B39, lalu tempelkan ke sel E1. Kopikan dari B3 sampai C39 pada sheet 3, lalu tempelkan ke sheet 4 dengan range yang sama. Letakkan cursor di sel D4, lalu ketikkan sama dengan C3. Kopikan sampai sel D40. Letakkan cursor di sel E5, lalu ketikkan sama dengan sheet 3 D2. Kopikan sampai dengan sel E41. Selanjutnya, kita akan menghitung titik potong dan koefisien regresi. Blok dari sel G3 sampai E3, ketikkan sama dengan minus, buka kurung, C5 sampai C39, titik koma, D5 sampai E39, tutup kurung, lalu tekan Ctrl Shift Enter. Untuk membuat persamaan regresi berganda, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Letakkan cursor di sel H5, lalu ketikkan sama dengan I3. Letakkan cursor di sel J5, lalu ketikkan sama dengan H3. Letakkan cursor di sel M5, lalu ketikkan sama dengan G3.
Selanjutnya, kita akan membuat tabel untuk menggambarkan grafik dan membuat ANOVA. Letakkan cursor di sel P3, lalu ketikkan sama dengan string H string 5 ditambah string J string 5 kali D5 ditambah string M string 5 kali E5. Kopikan ke bawah sampai dengan P37. Letakkan cursor di sel Q3, lalu ketikkan sama dengan C5 min average, buka kurung, string C string 5, sampai dengan string C string 39, tutup kurung. Kopikan ke bawah sampai dengan Q37. Letakkan cursor di sel R3, lalu ketikkan sama dengan C5 min P3. Kopikan ke bawah sampai dengan R37. Letakkan cursor di sel S3, lalu ketikkan sama dengan P3 min average, buka kurung, string C string 5 sampai dengan string C string 39, tutup kurung. Kopikan ke bawah sampai dengan S37. Letakkan cursor di sel Q38, lalu ketikkan sama dengan sum SQ, buka kurung, Q3 sampai dengan Q37, tutup kurung. Kopikan ke kanan sampai dengan S38. Berikutnya kita akan menggambarkan grafik. Blok dari sel C5 sampai dengan D39. Klik Insert, lalu pilih Scatter. Selanjutnya, kita pilih Move Chart, pilih New Sheet, dan ketikkan Residuals. Langkah berikutnya, kita mengganti judul chart menjadi Residuals. Klik Select Data, lalu pilih Edit. Pada series Y Values, ketikkan sama dengan Sheet 4, string R, string 3, sampai dengan string R, string 37. Klik Add Chart Element. Klik Axis Titles, lalu pilih Primary Horizontal, ketikkan LTM, buka kurung T, tutup kurung. Klik Axis Titles, lalu pilih Primary Vertical, ketikkan Residuals. Kembali ke Sheet 4. Selanjutnya, kita akan menghitung R kuadrat. Letakkan cursor di sel P40, lalu ketikkan sama dengan S38 per Q38. Letakkan cursor di sel Q42, lalu ketikkan sama dengan P40. Berikutnya kita akan membuat persiapan ANOVA. Letakkan cursor di sel R44,
Lalu ketikkan sama dengan count E, buka kurung, C2 sampai dengan E2, tutup kurung. Letakkan cursor di sel R45, lalu ketikkan sama dengan count, buka kurung, P3 sampai dengan P37. Selanjutnya kita akan mengisi tabel ANOVA. Letakkan cursor di sel Q49, lalu ketikkan sama dengan R44 min 1. Letakkan cursor di sel Q50, lalu ketikkan sama dengan R45 min R44. Letakkan cursor di sel Q51, lalu ketikkan sama dengan sum, buka kurung, Q49 sampai dengan Q50, tutup kurung. Letakkan cursor di sel R49, lalu ketikkan sama dengan S38. Letakkan cursor di sel R50, lalu ketikkan sama dengan R38. Letakkan cursor di sel R51, lalu ketikkan sama dengan sum, buka kurung, R49 sampai dengan R50, tutup kurung. Letakkan cursor di sel S49, lalu ketikkan sama dengan R49 dibagi Q49. Letakkan cursor di sel S50, lalu ketikkan sama dengan R50 dibagi Q50. Letakkan cursor di sel T49, lalu ketikkan sama dengan S49 dibagi S50. Letakkan cursor di sel U49, lalu ketikkan sama dengan F titik dis titik RT, buka kurung, T49 titik koma, Q49 titik koma, Q50, tutup kurung. Setelah kita mengisi tabel ANOVA, langkah terakhir adalah menguji signifikansi. Letakkan cursor di sel P54, lalu ketikkan sama dengan if, buka kurung, U49 lebih kecil P53, titik koma, tanda petik, yes, tanda petik, titik koma, tanda petik no, tanda petik, tutup kurung. Apa yang sudah kita kerjakan dan lalui adalah cara membuat prediksi menggunakan regresi berganda atau multiple regression. Agar kalian mendapatkan tantangan lain mengenai multiple regression, silakan kerjakan soal pada sheet 5. Atas perhatian dan kesabaran kalian menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Selamat mengerjakan.